Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, ya Ahok, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia yang hari ini membuat keterangan itu yang katanya dijadikan lisensi, apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, bukan juga saya maupun sama Hamka Haq. Bukan itu. Pemirsa, sampai kita di ujung acara kita. Jangan minta maaf untuk menunjukkan perasaan Anda, tapi minta maaflah atas kebenaran. Edmund Burke. Kita mulai diskusi kita. Saya ke Nasir Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan juga pemirsa TV One, khususnya acara kita hari ini, malam ini maksud saya, Bang Karni, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena Saudara Basuki Cahayapurnama ini katanya berasal dari Bangka Belitung Timur, dan orang Bangka itu identik dengan orang Melayu, dan orang Melayu biasanya suka berpantun, maka saya ingin menyampaikan pantun. Bukan. Bangun rumah dari papan, jaga papan, jangan hilang. Hati-hati menjaga lisan, jika tidak bisa hilang. Jadi kalau lisan kita tidak kita jaga, marwah kita bisa hilang, wibawa kita bisa hilang, kehormatan kita bisa hilang, persatuan kita bisa hilang, kebinekaan kita bisa hilang, solidaritas kita bisa hilang, kepercayaan kita bisa hilang, bahkan demokrasi kita bisa hilang. Makanya pantun itu mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Nah, katanya jangan sampai kemudian ya, ucapan yang keluar dari mulut kita itu seolah-olah atau seolah dirancang untuk menistakan atau melecehkan agama di Indonesia ini. Apalagi khususnya agama Islam misalnya. Nah, karenanya saya juga kadang-kadang heran, Pak Karni, media mainstream yang selama ini sangat jeli dan kritis terhadap pasal ujaran kebencian atau hate speech seolah-olah tidak memiliki nyawa dan terkubur di perut bumi. Itu satu hal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan soal memberi maaf. Di dalam Al-Quran yang saya ketahui, memberi maaf itu bukan pekerjaan yang mudah. Meminta maaf itu mudah. Memberi maaf itu butuh jiwa besar. Dan umat Islam di Indonesia saya pikir adalah mereka yang memiliki jiwa yang besar, memberikan maaf. Nah, karenanya kalau kemudian tadi Saudara Basuki Purnama, ya Cahayapurnama, itu kemudian dinilai oleh MUI telah melakukan penistaan, penodaan, saya pikir karena MUI itu adalah sumber rujukan umat, maka mereka melakukan apa yang disebut tabayun. Ya, mereka melakukan tabayun. Jadi saya melihat umat Islam ya yang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Basuki tersebut dianggap melecehkan mereka, maka MUI mengambil peran sebagai sumber rujukan umat. Mereka mengadakan musyawarah dan kemudian ada hasilnya dan disampaikan kepada umat. Dan itu yang saya katakan tabayun. Ya. Jadi tidak kemudian anarkis, meskipun sempat diprovok, ada gambar salib,
di masjid, ya di beberapa masjid di DKI Jakarta, tapi umat Islam di Jakarta ini tidak terprovok dengan aksi-aksi itu. Jadi ini sebuah jiwa yang besar sekali menurut saya. Nah karenanya, kalau kemudian tidak ada tabayun, maka akan timbul anarkisme dan itu akan merusak demokrasi kita. Nah karenanya sekarang yang ingin kita kejar itu adalah bagaimana kemudian tabayun yang dilakukan oleh MUI dan kemudian tadi kata Tengku Zulkarnain ya sudah disampaikan kepada kepolisian itu direspon dengan baik. Jadi polisi harus menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Falizon, ya, Rusgiani di Bali hanya gara-gara mengatakan jijik terhadap canang, kemudian dia dihukum 14 bulan. Padahal menurut dia katakan itu spontan, tidak ada maksud untuk menistakan agama Hindu, spontan, bahkan disaksikan oleh 3 orang, tapi dihukum 14 bulan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Basuki itu harus dihukum, tidak. Saya ingin katakan bahwa polisi harus profesional dan harus netral. Nah, karenanya kita harapkan ya kepolisian ya itu kemudian harus bisa adil, objektif, kemudian profesional dan bertanggung jawab dalam menangani kasus ini. Jangan diambang-ambang karena itu akan menimbulkan ketidakpastian dan keadilan. Jadi Bang Karni yang saya hormati, saya pikir hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa memang umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti ini. Bayangkan kalau kemudian ada unjuk rasa, kemudian merusak, dan lain sebagainya. Itu akan memberikan image bahwa umat Islam tidak dewasa dalam menyikapi ini. Dan ini bukan pertama kali sebenarnya. Banyak peristiwa di mana kemudian Islam dilecehkan, tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi ini. Nah karenanya, karena kita adalah negara hukum, maka MUI dan kemudian beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acukan jempol Bang Karni. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Kalau mereka tidak percaya dengan penegakan hukum ini sudah anarkis. Tapi mereka masih percaya, bahkan MUI pun ya masih percaya dengan penegakan hukum sehingga melaporkan kepada kepolisian sebagai institusi penegak hukum, maka harus merespon ini dengan cepat. Ya, apalagi tadi kalau benar kata Ahmad Dhani bahwa Pak Tito misalnya pernah mengatakan bahwa mereka polisi menangani kasus-kasus itu berdasarkan opini masyarakat, ya kan? Itu artinya Bang Karni yang saya hormati, ya polisi ya harus menunjukkan bahwa mereka adalah profesional, modern dan terpercaya. Jadi sekali lagi memang kita katakanlah umat Islam di Jakarta ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, maka sudah saatnya kemudian kepolisian merespon ini dengan rasa adil, tanggung jawab, profesional dan objektif. Itu yang kita harapkan dan itu diharapkan oleh semua orang Indonesia. Demikian, terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang giliran Nusron Wahid. Ini di tim ses jabatannya apa? Saya ketua partai, Pak. Tidak di tim sukses. Menghantarkan tim sukses. Ketua partai? Ya, ketua partai bidang pemenangan pemilu di Partai Golkar. Saya kira udah ketua Partai Golkar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh 2 hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, juga saya maupun sama Hamka Haq, bukan itu. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra,
Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, wallahu a'lamu bimuradihi, bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekhu wa syaiton. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu, yang katanya dijadikan lisensi. Apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama, misakon golidon, yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh
menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu udah yang ada. paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan tadi. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multi tafsir. Karena multi tafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele seperti Baik. ini. Sekian, terima kasih. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu, saya gak izinkan siapapun, berdirilah di samping seseorang ketika orang itu berbuat benar, tapi berpisahlah ketika orang itu berbuat salah. Abraham Lincoln. Saya sekarang ke Nasrullah. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita simak diskusi hari ini itu Gak ada lagi waktu. ada tiga hal Ada, yang ada. berkembang di sini. Perbedaan tafsir tentang Al-Maidah, yang kedua pro kontra dalam kaitan pilkada, yang ketiga penegakan hukum. Saya tidak akan bicara tentang perbedaan tafsir Al-Maidah, saya tidak punya kapasitas. Biarlah para ulama yang sudah belajar itu saling menjatuhkan di sini. Ya, bahkan bukan saling menjaga, tapi hobinya memang saya begitulah pimpinan umat Islam itu. Nah, baik. Pada sekitar tahun 60-an, ya. Saya instruksi sebentar. Ya. Sampai abang bilang bahwa seolah-olah pemimpin umat Islam suka menjatuhkan. Ya. Abang harus Saya ralat itu. Saya ralat. Tapi yang di sini, Anda lihat hari ini bagaimana? Siapa yang mau bantah itu? Rakyat Indonesia menonton. Ya. Keliru kalau bilang abang ini menjatuhkan forum ini bukan menjatuhkan. Baik. Bukan menjatuhkan ini. Anda lihat Anda lihat tadi. Oke. Gak. Baik. Saya tadi memang belum, saya salah. Saya minta Anda bicara sebagai pakar hukum. Ya, makanya saya masuk ke badan Bukan hukum. hukum sekarang. Islam. Baik. Tapi hukum. Baik, saya cabut. Tapi Anda lihat apa yang terjadi tadi. Ya, Itu oke. saja. Ya. Gak usah kita perdebatkan lagi. Pada tahun 60-an itu ada kasus seorang yang menginjak-injak Al-Quran dan menghina Nabi. Nah, saat itu terhadap orang itu mau ditegakkan hukum, tapi tidak ada aturan hukum di dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menegakkan itu. Ada juga pasal 156 KUHP, itu penghinaan terhadap golongan, bukan terhadap penistaan agama. Oleh karena itu pada tahun 1965 ada kebijakan oleh negara memasukkan satu pasal di dalam KUHP, pasal 156A, terselip di antara 156 dan 157. Nah, kemudian pasal 156A itu bukan ditujukan untuk melindungi agama. Sekali lagi saya katakan, bukan digunakan untuk melindungi agama, tapi untuk melindungi rasa kenyamanan umat beragama. Oleh karena itu, pasal 156 itu diatur, disusun di bawah ketertiban umum. Bab ketertiban umum, bukan bab penistaan agama. Hingga saat sekarang ini tidak ada ketentuan di KUHP kita yang mengatur tentang penistaan agama. Yang ada adalah perlindungan ketertiban umum.
Nah, kemudian terkait tadi yang dibicarakan dengan niat, ada maksud, ada tidak sengaja. Nah, pasal 156 itu dia berupa offset atau kesengajaan yang terpenting terpenuhinya unsur pelakunya menyadari, ya, pelakunya menyadari bahwa perbuatannya itu, perkataannya itu sangat patut akan terjadi dampak-dampak di kemudian hari, akibat-akibat di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, di sini ada sebuah ajaran yang dinyatakan Animus Injuriandi. Animus Injuriandi ini begini azasnya, bahwa ketika orang mengatakan saya tidak ada niat, tidak ada maksud, dan tidak sengaja menghina, maka jawaban atas pernyataan itu adalah Anda tidak perlu dengan sengaja atau dengan maksud. Yang penting dibuktikan adalah apakah pelakunya sepatutnya menyadari akan dampak ya, atau akibat perbuatan yang dilakukannya. Kasus Arswendo, jelas-jelas beliau menyatakan saya tidak ada niat, saya tidak sengaja. Nah, kemudian tetap hukum bergerak. Nah, kemudian bagaimana pembuktian sebuah perkara? Tadi hukum pidana material, sekarang hukum pidana formil. Pembuktian perkara pidana pasal 156 itu biasanya penyidik bahkan di depan pengadilan akan menggunakan pertama keterangan ahli. Keterangan ahli itu ada 3 ahli yang dipakai. Ahli agama, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana. Kemudian digunakanlah saksi-saksi yang lain. Nah, dalam hal ahli agama, selama ini yang berjalan, dan termasuk polisi kalau nggak salah Pak Boy Rafli sudah menyatakan, saya nggak tahu benar Pak Boy Rafli atau siapa, saya lupa itu, yang dijadikan rujukannya adalah keterangan MUI. Soal ada perbedaan tadi, silakan pihak tersangka atau pihak yang jadi terdakwa di depan pengadilan menghadirkan ahli yang berbeda, boleh. Nah, kemudian hal yang lain yang paling penting yang saya sampaikan adalah memaafkan yang tadi dinyatakan jadi isu di sini. Ya, saya ingin ingatkan, delik ini bukan delik aduan, delik umum. Oleh karena itu, kalaupun pelapor mencabut laporan, perkara tetap bisa jalan. Bahkan penyidik bisa menyidik perkara itu lewat laporan informasi. Kalau nggak salah istilahnya ada formulir C3 kalau nggak salah, ya. Apa A3, saya lupa itu. Tetap bisa disidik. Nah, kemudian hal yang terpenting juga, saya sangat berterima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang menyatakan umat Islam telah secara objektif melihat dan menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu umat Islam tidak melakukan hal-hal yang anarkis, menggunakan jalur hukum. Nah, saya sangat-sangat khawatir setelah umat Islam menggunakan jalur hukum, hukum tidak bergerak. Saya nggak tahu apa yang timbul kemudian. Dan terakhir, bagaimana hukum ke depan? RUU KUHP masih mengadopsi nilai-nilai pasal 156A ini. Jadi, sekali lagi, demi ketertiban umumlah pasal 156A ini dimasukkan di dalam hukum pidana kita. Saya katakan, saya percaya penuh dengan pimpinan kepolisian, seluruh rakyat Indonesia juga harus kita percaya kepada pimpinan kepolisian, harus lepas dari intervensi manapun, hukum tegak dengan baik, tidak boleh dipaksa-paksakan kalau tidak ada unsur pidana, tapi pun tidak boleh ditiada-tiadakan kalau pidana ada di sini. Ini akan menjadi catatan ke depan. Kalau hukum tidak bergerak di sini, ingat, reaksi masyarakat juga belum, kita tidak boleh salahkan ketika ada reaksi hal-hal yang anarkis. Demikian Pak Karni. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya katakan, Bang Nasir Jamil, Pak Ustadz, semua teman-teman, saya kecewa dengan perdebatan para ulama di forum yang terbuka ini. Saya ingin Anda bicarakan di ranah tersendiri. Baik. Jangan memperlihatkan suasana yang konflik. Jadi nggak perlu ditanya. Endingnya udah bagus tadi katanya. Kalau saya sependapat dengan Pak Jaya Suprana, juga dengan Pak Safi Ma'arif, ini semua udah terjadi demi keutuhan kita berbangsa dan bernegara.
maka tiada lain bangsa diminta untuk memaafkan. Dengan Anda memaafkan, masa lalu tidak akan berubah. Tapi dengan maaf Anda akan mengubah masa depan. Kata Bernard Metzler, host radio di Amerika. Dan akhirnya bagaimana proses hukum kita serahkan kepada penegak hukum. Kita ketemu ILC akan datang.